kembali lagi di Talk Show dengan saya pembawa acaranya Nika Puspa Seramai dari kelas 12 Perhotelan 4. Pada video kali ini kita akan mengambil topik yaitu meneladani karakter unggul tokoh. Di samping saya sudah ada narasumber kita yang sejak kecil menyukai kegiatan melukis. Dengan hobinya itu, ia sewaktu SD sempat mengikuti lomba melukis mewakili kecamatan. Ia juga tidak hanya bisa melukis di kanvas, namun bisa di tembok, di permukaan besar yang disebut dengan mural. Silakan kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Igustia Ayuntara Singakanta Dewi. Oke, sejak kapan sih kakak menyadari bahwa melukis itu hobi kakak? Aku menyadari melukis itu hobi aku tuh semenjak kelas 3 atau kelas 4 SD. Karena dari sana tuh kan ada lomba-lomba seperti Porsmijar atau lomba melukis atau mewarnai kayak HUT kabupaten atau apa. Di situ aku udah mulai ikut lomba dan dari sana aku menyadari kalau hobiku itu melukis. Oke, sangat kecil ya berarti ya? Iya, sangat sederhana. Iya. Oke, kita lanjut. Apa yang membuat kakak menyukai kegiatan melukis itu? Kalau pertama tuh kan karena iseng-iseng ikut lomba, terus keterusan jadi sampai akhirnya suka. Aku suka gambar tuh karena ketika waktu luang kita tuh ada kegiatan, jadi kita bisa menghilangkan bosan kita itu dengan cara melukis. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kakak untuk mengembangkan hobi melukis kakak itu sampai saat ini? Intinya belajar sih, karena kan kalau dari kecil tuh aku pertama tuh kan kayak mewarnanya pakai krayon dulu. Terus aku belajar menggunakan cat air, cat akrilik, cat minyak, dan bahan-bahan yang lainnya. Jadi intinya kita harus terus belajar supaya lukisan kita tuh terus berkembang. Oh iya, itu memang seperti itu ya. Bagaimana kakak menghadapi kegagalan atau kritik dari seseorang terhadap karya kakak itu? Kalau awal-awal tuh aku belum bisa menerima kritik atau apa gitu, karena sebelumnya tuh kan nggak pernah dapat kritik, terus tiba-tiba dikomentari tentang lukisannya. Tapi lama-kelamaan aku belajar terus, sampai akhirnya kritik-kritikan itu aku jadiin motivasi dan pembelajaran untuk lukisanku biar bisa berkembang. Oh iya, itu sangat bagus ya. Bisa nggak ceritain siapa sih tokoh pelukis yang menginspirasi kakak itu? Kalau tokoh-tokoh pelukis yang menginspirasi aku, itu sebenarnya salah satunya yaitu guru waktu aku PKL, yaitu Bapak Iketut Maro, dan juga pelukis dari luar negeri yang bernama Ari Smith. Oh, itu guru waktu training PKL itu dia apa? Emang melukis gitu ya? Emang pelukis, seorang pelukis. Pelukis terkenal? Iya. Di mana itu? Itu di Pagutan Kaja. Kebetulan beliau adalah salah satu guru pensiunan dari sekolahku juga dulu. Oh, begitu. Apa tema lukis yang kakak sukai? Kalau aku tuh suka lukisan-lukisan yang menggunakan warna-warna cerah. Pokoknya kayak objek-objeknya tuh yang lucu-lucu gitu. Oh, berarti warna-warna yang merah, biru Ya, gitu ya? yang cerah-cerah. Oke. Tadi kan saya sempat jelaskan kakak pernah mural. Sebenarnya mural tuh apa sih kak? Sebenarnya kalau mural tuh kan sebenarnya itu kegiatan melukis juga, menggambar juga. Tapi kalau misalnya orang-orang tuh kan tahunya melukis tuh di kertas, di kanvas. Kalau mural nih lebih ke media seperti tembok, triplek, dan media-media yang lainnya. Kalau mural tuh susahnya di bagian apanya? Apa perbedaan mural tuh susah sama melukis di kanvas? Kalau di kanvas, biasanya aku buat lukisan di kanvas tuh kan di rumah ya, kayak di dalam ruangan tuh. Jadi kita nggak kepanasan, kehujanan. Tapi kalau misalnya mural, aku biasanya mural tuh di outdoor. Jadi kita kadang harus kepanasan, kena sinar matahari, atau nggak kehujanan. Jadi ya udah kita harus berhenti dulu kalau misalnya hujan. Gitu. Coba ceritakan sedikit bagaimana perjalanan kakak sampai di titik ini, bisa sampai mural. Dari melukis, dari pakai krayon sampai bisa mural itu kan pasti perjalanannya cukup panjang ya. Coba ceritakan sedikit saja. Awal-awal tuh aku cuman iseng doang karena diajakin guruku untuk buat mural kayak di SD gitu. Objek pertama yang aku buat tuh cuman sederhana, cuman kayak bunga matahari sama daun-daun gitu. Tapi lama-kelamaan aku terus mencoba. Kalau misalnya ada proyek mural aku ikut-ikut. Pokoknya aku lumayan aktif mural selama aku SMK dulu. Jadinya semenjak itu aku suka mural. Oh gitu. Bidang apa aja yang kakak sukai pas melukis atau menggambar itu?
Aku lebih suka ke kanvas sih sebenarnya. Oh, di kanvas ya? Ya, pakai cat akrilik. Kalau di kertas gambar biasa tuh kakak juga suka menggambarnya? Suka. Tapi itu lebih ke misalnya kayak kalau misalnya di kelas nih lagi jam kos atau enggak gurunya lagi belum datang atau gimana tuh aku biasanya gambar di kertas kayak di buku catatan atau aku biasanya bawa sketchbook yang kecil gitu. Bisa tunjukin nggak beberapa lukisan kakak? Boleh? Oke guys, jadi kita akan menunjukkan beberapa lukisan dari kakaknya. Silakan kak. Wow, ini dia ya. Nah, ini dua lukisan yang dibikin oleh kakaknya. Bisa dijelasin ya kak? Ini tuh lukisan apa? Kenapa kak milih lukisan itu? Dan ini tuh apa? Gitu. Kalau ini aku pribadi kan sebenarnya suka gini ya, boyband Korea. Jadi ini tuh salah satu boyband Korea, NCT Dream. Jadi aku suka NCT Dream. Terus aku mau menuangkan perasaan yang aku suka ini. Aku mengagumi mereka tuh dengan mengekspresikannya ke dalam sebuah karya seni. Yaitu ini gambaran. Ini binatang kayak. Itu kayak apa sih? Kayak ikon-ikon setiap member di Member itu NCT ya? Dream gitu. Membernya apa aja kak? Ini kayak ini Jisoo ini marmut, terus ini Mark ini harimau. Di sini di lukisan ini aku sebenarnya ngambil salah satu lagu mereka yang berjudul Candy. Dimana di lagu Candy ini suasana di sana tuh ada suasana Natal gitu. Jadi ini lukisannya itu vibes Natal. Kayaknya aku pakai background yang berwarna biru karena biru adalah salah satu warna yang melambangkan Natal. Dan di sini juga aku tambahin objek-objek kecil yang melambangkan Natal. Seperti ini pohonnya, permennya, terus ada kayak lonceng gini. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke lukisan ini ya guys. Bagus sekali. Ini apa kak? Kok bisa ngelukis kayak gini? Kalau lukisan ini nih sebenarnya lukisan aku waktu PKL. Oh, PKL-nya disuruh ngelukis gini ya? Iya, jadi kayak itu tuh kan dikasih buku. Terus di bukunya ada karya-karya seniman yang udah terkenal kan, kayak yang udah senior lah. Terus kayak disuruh milih salah satu karya, terus kayak disuruh kita buat yang kayak gitu, terus untuk belajar gitulah. Jadi di sini ini tuh sebenarnya aku terinspirasi dari salah satu seniman yang melukis di Pura Taman Ayun. Tapi aku ubah-ubah dikit seperti backgroundnya aku ubah dan warna-warnanya. Kakak emang suka warna-warna yang cerah berarti ya? Ya. Oke. Nih. Berapa lama bikin lukisan ini kak sama ini? Kalau yang ini tuh aku buat karena aku kerjanya dikit-dikit ya dan nggak setiap hari. Jadi sekitar 2 bulanan itu. Selama PKL? Iya. Berarti di tempat PKL-nya bikin atau di rumah? Kalau misalnya aku lagi libur PKL, aku lanjutin di rumah. Oh, oke. Kalau ini berapa lama? Jadi aku lupa sih, soalnya kan kayak ada ujian gitu, terus kayak ada libur gitu. Jadi aku nggak hitung waktunya. Oh, gitu. Iya. Cantik sekali. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada gini. Apa yang bisa dilakukan pelajar agar dapat mengembangkan bakat lukisnya itu? Intinya belajar terus sih. Karena aku juga di sini kan masih pelajar dan aku juga masih belajar supaya karyaku tuh lebih baik. Sebenarnya kalau menurutku nggak ada karya yang sempurna, nggak ada karya yang paling bagus. Tapi nggak ada salahnya kita terus belajar agar kita berkembang supaya kita bisa membuat karya yang maksimal lah gitu. Benar gitu ya. Oke. Terima kasih banyak ya saya ucapkan karena kakak udah mau menyediakan waktu, menyempatkan waktu kakak, menceritakan dan bagaimana perjalanan kakak. Seperti setiap sapuan kuas memiliki cerita dan setiap karya seni menyimpan nilai kehidupan. Semoga dari Tech Show hari ini kita termotivasi untuk meneladani karakter unggul tokoh. Terus berkarya dengan sepenuh hati. Dari video kali ini semoga dapat mengambil inspirasi dan nilai positifnya juga. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.